Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa sta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga di pagi hari yang cerah ini Allah memberikan kita matahari sehingga kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga selawat berangkai salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat pengorbanan perjuangan Nabi Muhammad lah hari ini kita bisa memeluk agama yang sempurna, agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sedikit akan sampaikan tausiah tentang 5 keuntungan bagi orang yang menjaga salat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjaga salatnya, maka Allah akan berikan 5 keuntungan dan 5 jaminan dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana hari ini, walaupun hari ini kita belum baik, tapi kita berusaha untuk jadi baik dan kita menjaga solat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kita untuk menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjaga solatnya, kata Allah, akan Allah berikan 5 keuntungan dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan rizki untuknya. Rizkinya akan menjadi berkah. Ya. Setiap rizki yang didapatkannya banyak maupun sedikit akan Allah berikan keberkahan. Sehingga dia tidak akan merasa bahwa rizkinya itu tidak bermanfaat untuknya. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengganti siksa kubur menjadi nikmat kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pasti akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, bahkan anak-anak kecil pun mati. Tapi bagaimana ketika kematian itu datang menjadi suatu kenikmatan dalam hidup kita? Dengan cara apa? Dengan kita menjaga salat. Janji Allah, barang siapa yang menjaga solatnya, maka Allah ganti siksa kubur menjadi nikmat kubur. Dan yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita sungguh-sungguh menjaga solat kita, maka Allah akan berikan catatan amal dari tangan kanan. Nah ini catatan amal kita nanti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini apabila kita buat keburukan mungkin tak nampak. Ya. Tapi nanti di akhirat kebaikan, keburukan yang kita lakukan pasti akan kita nampak. Kita akan memetik hasilnya. Kalau kita dapat catatan amal baik, maka selamatlah kita. Tapi apabila kita dapatkan catatan amal kita buruk, maka siap-siap azab Allah sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, barang siapa yang menjaga solatnya, maka Allah akan mudahkan dia meniti siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Dikatakan siratal mustaqim ini adalah diibaratkan rambut dibelah 7. Ya. Sehingga nanti setiap manusia akan dijalankan di situ. Di situ ketika siratal mustaqim kita akan melihat ada orang yang berjalan dengan berlari. Ada orang berjalan dengan merangkak. Bahkan ketika dia berjalan tiba-tiba jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini kita bisa dimudahkan Allah meniti sirat masuk surga tanpa hisab. La ilaha illallah. Yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita menjaga solat kita, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke surganya Allah. Ya, tempat kita adalah syurga. Ya, bagaimana ketika kita sebelum hari ini kita pulang ke syurga, siapkanlah bekal-bekal kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapkan bekal kita.
Jangankan perkara surga ataupun neraka. Hari ini orang ketika dia pergi untuk berjalan-jalan, pergi mengunjungi saudaranya dimanapun berada, ya, maka dia akan bersiap-siap, bekal-bekalnya dipersiapkannya. Untuk perkara dunia hari ini orang sanggup menyiapkan bekalnya begitu banyak. Tapi kenapa ketika kita, ya, sebelum kematian datang, kita tidak bawa bekal apa-apa, maka kita akan nyesal selama-lamanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk melaksanakan solat. Karena solat bukan hanya sekedar sebuah kewajiban, tapi jadikanlah solat itu sebagai sebuah kebutuhan. Apabila solat kita tinggalkan, maka kita akan merasa menyesal. Ya, kita ibaratkan hari ini kita dalam keadaan lapar, tapi kita tidak makan, maka kita pasti akan mencari makan. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, apabila hari ini kita sudah menjadikan solat sebagai kebutuhan, ya, ketika solat kita tinggalkan, kita akan gelisah. Ketika kita tidak solat, kita akan merasa ada kehilangan dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bisa bermanfaat kepada jemaah sekalian. Jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Tetaplah berbuat baik. Walaupun hari ini kebaikanmu tidak dilihat oleh orang lain, tapi nampakkan kebaikan itu sehingga Allah semakin sayang kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.